Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran tadi kalau sendirian tanpa guru? Bedakan antara mentadaburi dengan menafsirkan ya. Kalau menafsirkan kan harus dengan ilmu, dengan guru, ada kaidahnya. Mentadaburi ini antum bisa hubungkan sebuah ayat dengan nasib antum misalnya. Ya. Ambil misal ketika antum kuliah belum selesai, tiba-tiba ayah meninggal misalnya. Tentu antum sedih sekali. Dan ada kekhawatiran kuliah saya bisa selesai apa tidak, karena selama ini yang membiayai dan seterusnya adalah ayah sudah meninggal, baru saja meninggal. Lalu antum melewati ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bikinkan jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Dan akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Antum mentadaburi ayat ini, akhirnya antum semangat lagi. Antum tidak punya kekhawatiran, insya Allah kuliah saya selesai. Saya punya 2 tangan, 2 kaki, mulut saya bisa bicara dengan normal. Ya, sementara ulat yang ada di dalam bambu saja diberi rizki oleh Allah. Mosok saya nggak bisa? Bismillah, usaha, bekerja dan seterusnya. Begitu kira-kira. Mentadaburi. Apakah iktikaf dilakukan sepanjang waktu di 10 Ramadan terakhir atau cukup malamnya saja? Rasul 24 jam. Ya kan? Adapun para sahabat, diriwayatkan siang hari para sahabat tetap masih mencari maisha. Mungkin ada yang berdagang, mungkin ada yang bertani. Karena yang paling utama kan malam. Beda dengan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu yang paling utama siang. Bahkan siang hari Ramadan kalah dengan siang hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai ada yang bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya Rasul? Iya. Walaupun jihad fisabilillah kalah dengan kebaikan-kebaikan di tanggal 1 sampai 10. Puncaknya menyembelih kurban. Kecuali orang yang berjihad membawa hartanya, membawa nyawanya, dua-duanya tidak pulang lagi. Baru itu bisa melebihi. Nabi merutinkan salat 2 rakaat setelah asar itu, apakah itu khususiyah Nabi? Iya, ini khususiyah Nabi. Karena tahu dari mana? Tidak ada sahabat yang mencontoh ini. Ketika tidak ada sahabat yang mencontoh, maka bisa disimpulkan itu khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa rakaatkah salat duha yang sesuai sunnah? Minimal 2, maksimal 8. Adapun riwayat yang menyatakan 12 rakaat tidak sahih. Yang sahih maksimal 8. Apakah ada dalil bahwa tangan Allah dua-duanya kanan? Dalil yang sesoreh itu tidak ada. Kenapa para imam menyimpulkan dua-duanya kanan? Kalau tangan Allah 2, jelas. Ya. Banyak sekali ya. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang, tidak terbelenggu sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi.
menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Tangan Allah dua. Tangan kanan, ada dalilnya tentang tangan kanan Allah? Ada. Was-samawatu matwiyatum biyamini. Langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanan. Berarti dua tangan ada, tangan kanan ada. Nah, adakah dalil tangan kiri? Tangan kiri enggak ada. Enggak ada, ya. Ada di Sahih Muslim, kan didhaifkan oleh para imam. Ya. Mungkin satu-satunya hadis dhaif di Sahih Muslim, ya, bukan satu, betul-betul satu, ya. Mungkin ada di Bukhari aja kan ada 4, ya. Maksudnya hadis tentang akidah ini yang dhaif. Jadi karena memang tidak ada dalil, jadi betul-betul berbicara tentang Allah itu tidak boleh keluar dari dalil, walaupun sejengkal, walaupun sesenti, istilah kita. Beda dengan berbicara tentang fikih, berbicara tentang muamalah, munakahah, bisa keluar dari dalil. Ada qiyas, ada maslahatul mursalah, ada nasih mansuh, dan seterusnya. Ada 2 hadis sahih, yang satu perbuatan Nabi, yang satu perkataan Nabi. Mana yang harus dipakai? Misalnya Nabi sholat malam 11 rakaat, dan ada ucapan Nabi sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Justru itu para imam yang meyakini ucapan Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11, justru hadis sholat malam 2 tidak bisa disimpulkan tanpa batas. Ya, maksudnya sifat sholat malam adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, gitu ya. Apakah disimpulkan tanpa batas? Ini kan apa ya? Terlalu buru-buru, ya. Terlalu buru-buru. Seandainya tidak ada hadis Aisyah tadi. Karena ada hadis Aisyah, maka dikumpulkan bahwa maksud Nabi 2 bukan berarti tanpa batas. Kan tidak boleh dan tidak layak, ya. Ada 2 hadis, dua-duanya sahih, yang satu dipakai, satu dibuang. Thariqatul tarjih ini kan terpaksa. Sebelum thariqatul tarjih harus menempuh thariqatul jam'i. Harus dijamak dulu. Kalau dijamak tidak bisa, baru thariqatul tarjih. Yang satu pakai, yang satu dibuang. Seperti ucapan Bilal yang mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Sementara Fudail bin Abbas mengatakan Rasul belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana? Menjamak 2 perkataan ini, gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa dijamak. Gimana caranya menjamak 2 hadis yang betul-betul satu ke kiri, satu ke kanan? Oleh karena itu terpaksa dengan thariqatul tarjih. Yang satu dipakai, yang satu dibuang. Dalam hal ini para ulama membuang ucapan siapa? Bilal apa Fudail bin Abbas? Iya, Fudail bin Abbas dibuang. Karena kaidah al-musbit muqaddamun 'alan nafi. Yang menetapkan harus didahulukan, diutamakan daripada yang meniadakan. Yang meniadakan dalam hal ini adalah Fudail bin Abbas. Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Ya bisa saja Fudail bin Abbas belum pernah lihat. Adapun kita tidak mengatakan beliau pembohong, ya, bukan. Tapi ya nggak tahu aja. Maka mengatakan seperti itu. Sedangkan Bilal sama-sama tidak pembohong. Dua-duanya sahabat siqah, audul, mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Yang menetapkan menang, yang meniadakan dikalahkan. Itu thariqatul tarjih, sudah kepepet, nggak bisa dijamak. Nah, ini kan bisa dijamak. Betul bahwa Nabi sholat malam 2, terakhirnya 3 atau 1, yaitu witir.
Berapa? 11, agar hadis Aisyah tadi tidak dibuang. Kan Bukhari, Muslim dan lain-lain kan. Jadi tidak bertentangan, dua-duanya dipakai. Ketika Rasulullah bermimpi melihat seorang wanita sedang berwudu di istana surga, maksud wudu di sini apa? Maksudnya di sana itu, di surga itu masih boleh beribadah. Masih boleh bagi yang mau. Maka orang nanti di surga kangen pengen baca Al-Quran, kangen pengen sholat, silahkan. Tapi tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.